Ya, kita kembali lagi ketemu. Nah, jadi kita ulang lagi sekali lagi ya untuk review ya, supaya kita bisa ingat tentang bonus daripada keintiman adalah apa? Bahwa kita bisa mengalami perubahan-perubahan karakter. Yang tadinya sudah mendarah daging, yang kayaknya nggak mungkin bisa berubah. Maka jangan pernah katakan gini, ini udah adat saya nggak mungkin bisa berubah. Ya emang ini gua gitu loh. Jangan seperti itu. Dalam hadirat Tuhan semua nggak ada yang mustahil, semua bisa dirontokkan. Tembok Jericho aja bisa rontok, apalagi karakter-karakter yang tidak baik. Betul ya? Jadi yang tadi saya sudah sampaikan ada 5 ya. Sekarang ini yang terakhir yang ke-6. Kita buka Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia minyaki kakiku dengan minyak wangi." Tuhan angkat jempol loh dengan perempuan ini. Nggak main-main. Kalau angkat jempol itu manusia biasa, percayalah. Hari ini kita dikatakan Hosana, besok disalibkan. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan yang angkat jempol, ini luar biasa. Dan dampaknya daripada kedekatan daripada Maria Magdalena. Mungkin kita bilang, mana buktinya dia dekat Bu Indri? Saya mau tanya. Kebetulan rambut Ibu Indri ini pendek ya. Kira-kira bagaimana saya bisa melap kaki Tuhan Yesus kalau aku nggak dekat dengan Tuhan? Kan nggak mungkin. Nah ini wanita sampai air matanya saja mencuci kaki Tuhan. Berarti sangat dekatlah posisinya dengan Tuhan, betul? Karena nggak mungkin air mata saya bisa loncat 5 kilometer, nggak mungkin. Berarti karena sangat dekat, makanya bisa sampai mencuci kaki Tuhan dengan air mata. Karena sangat dekat, makanya bisa melap kaki Tuhan dengan rambutnya. Artinya perempuan ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan lihat akibatnya, Tuhan angkat jempol dan lihat akibatnya. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampunin." Wow, pemulihan itu dimulai dari dosa loh. Waktu dosa sudah dibereskan, itu tinggal bonus demi bonus akan kita alami. Karena seringkali penghalang berkat adalah dosa yang gak dibereskan. Waktu kita bereskan dosa, saya percaya perempuan ini diubahkan menjadi perempuan yang berubah. Perempuan yang punya pekerjaan yang baik, perubahan yang masa depan yang penuh harapan. Intinya banyak mengalami perubahan. Karena apa? Sumber penghalangnya sudah diselesaikan, yaitu dosanya sudah diampuni. Pada kalau dipikir-pikir perempuan ini siapa? Lukas 8 ayat 2. Perhatikan ya, keberadaan wanita ini sebelum dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dikatakan dan juga berapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Artinya komplit dosanya. Dari jinanya iya, dari bohongnya iya, dari tipunya iya, dari ini dan itunya iya. 7 roh jahat bukan main-main loh. Tapi semua bisa rontok di kaki Tuhan Yesus. Semua rontok waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mau karakter kita diubahkan? Wanita-wanita, sekedar kita hanya ikut sekolah Alkitab itu baik tapi nggak jadi jaminan. Sekedar kita hanya melayani di gereja itu baik tapi nggak jadi jaminan. Sekedar kegiatan rohani kita dari Senin sampai Sabtu itu baik tapi nggak jadi jaminan. Tapi keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan, itu yang bisa menghancurkan 7 roh jahat dalam hidup saya. Saya manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dosa yang banyak banget. Gak usah disebut satu persatu. Saya rasa setiap orang mungkin yang kebetulan tahu saya, tahu persis keberadaan saya sebelumnya. Itu komplit semuanya. Seperti perempuan tadi yang pejinah tadi, perempuan yang bernama Maria Magdalena. Aku 10-11 dengan dia. Tidak jauh berbeda. Tapi kenapa bisa akhirnya Tuhan ubahkan? Karena waktu aku ambil keputusan untuk mau dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tuh luar biasanya, waktu kita mau dekat dia gak pernah nolak loh. Kalau dunia mungkin kita mau dekat dengan dia, jangan ya, sorry, lu gak kudus, lu kudisan. Itu dunia, bahkan juga mungkin di tempat-tempat yang kelihatan seperti tempat ibadah bisa menolak kita karena keberadaan kita. Tapi Yesus gak pernah menolak kita. Sayang sekali kalau Tuhan aja memberikan waktu, memberikan tempat, membuka tangannya untuk menerima kita. Kok malah kita yang menolak dekat dengan Tuhan? Sayang sekali. Saya bersyukur punya waktu untuk boleh mendekat kepada Tuhan. Sekarang kehidupanku banyak diubahkan. Bahkan kalau Tuhan izinkan boleh menjadi berkat, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Ayo wanita-wanita, kita ambil kesempatan ini. Dikatakan Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Tapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jelas, hidup ini pilihan. Kita mau pilih yang baik saja atau yang terbaik. Punya agama itu baik, jelas baik. Melayani itu baik, jelas baik.
Tapi kalau kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, itu hanya kegiatan rohani. Tapi waktu kita memilih yang terbaik, yaitu seperti Maria yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang punya fokus hanya kepada Tuhan. Dikatakan Yesus, Maria memilih yang the best choice. Jangan pilih yang baik, apalagi yang kurang baik. Pilihlah yang terbaik. Karena ternyata di balik keintiman ada banyak hal-hal yang luar biasa ya. Tadi kita sudah lihat begitu banyak bukti-bukti dari keintiman. Nah kita buka 1 Korintus 11 ayat 23. Orang yang intim dengan Tuhan baru bisa mengamini ayat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam itu diserahkan mengambil roti dan membagi-bagikannya. Saya mau tanya, apa yang bisa kita teruskan kepada anak-anak kita? Nggak akan mungkin kita bisa meneruskan yang baik pada anak-anak kita kalau kita nggak dapat dari sumbernya dulu loh. Siapa sumbernya? Yesus. Bagaimana cara mendapatkan dari sumbernya? Melalui keintiman kita. Baru bisa kita berikan kebaikan. Kita berikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Kita berikan juga sekarang kasih kepada orang yang mungkin pernah melukai kita. Kita berikan sekarang kesempatan bagi orang yang pernah menghina kita. Intinya sesudah kita mendapat baru bisa kita meneruskan. Tapi kalau kita tidak pernah mendapat, bagaimana kita bisa meneruskan? Maka ayat tadi gak akan bisa terjadi dari hidup seorang wanita kalau kita gak siap untuk mendapatkan dari sumbernya. Sumber kita adalah Yesus. Sumber kita bukan hanya dengan perkara-perkara yang dunia ini. Dikatakan tadi tentang kedekatan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu suka menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita wanita? Punyakah kita waktu untuk mengadakan penyembahan dengan Dia? Karena Tuhan bisa lakukan semua. Semua Tuhan bisa lakukan. Gelap menjadi terang bisa. Yang buta bisa dicelikan, yang mati bisa dibangkitkan. Hanya satu yang Tuhan Yesus gak bisa lakukan. Waktu Dia menyembah dirinya sendiri. Maka Dia butuh kita sebagai umatnya, sebagai wanita pilihannya untuk punya hubungan intim dengan Tuhan. Menyembah Tuhan itu bisa dengan berbagai cara. Engkau bisa dengan menyanyi, mungkin engkau pakai musik, mungkin engkau pakai gitar, mungkin engkau pakai piano, mungkin engkau tanpa pakai apa-apa. Bukan masalah suara harus bagus atau tidak. Tapi sembahlah Dia dari hati kita yang terdalam. Dan Tuhan suka seperti itu ya. Dikatakan di sini waktu kita dekat dengan Tuhan sebagai ayat terakhir Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini Yohanes loh. Satu-satunya pribadi yang dikatakan bersandar kepada Yesus itu Yohanes. Berarti very close to Jesus, betul? Perhatikan Matius 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Satu kepercayaan yang luar biasa. Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Ini satu kepercayaan loh. Hidup ini perlu kepercayaan Tuhan. Karena kalau manusia yang percayakan kita itu belum tentu bisa maksimal. Tapi kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, inilah didambakan oleh setiap wanita. Mari wanita-wanita, kita butuh menjadi orang kepercayaan Tuhan. Melalui apa? Melalui keintiman kita. Dikatakan Yohanes itu mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Wahyu itu semua yang menuliskan adalah Yohanes. Satu kepercayaan luar biasa bisa melihat langit terbuka. Mau mengalami perkara besar dalam hidup ini. Mari tingkatkan keintiman kita kepada Tuhan. Karena dikatakan tidak jadi jaminan kalau kita hanya sekedar sibuk dengan kegiatan kita. Seminar itu baik. Pengetahuan itu baik. Ikut ini dan itu baik. Tapi untuk merubah karakter hanya satu solusinya. Waktu kita punya keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi jelas kita sudah mendengarkan banyak tentang kebaikan Tuhan. Dan saya percaya wanita-wanita jangan tunda. Ya, hari ini kalau kita selama ini mungkin kurang intim dengan Tuhan, katakan, "Tuhan Yesus, mampukan aku untuk intim." Memang kesibukan kadang-kadang mengambil waktu kita, tapi semua bisa kita atur kok. Karena wanita itu adalah manajer profesional dari segi time management, betul? Kita bisa atur. Kita tahu misalnya suami bangun jam 5, mungkin kita bangun setengah 5. Nanti kalau kita ngantuk kita bisa tidur lagi. Tapi intinya kasih yang terbaik bagi Tuhan. Gak harus 3 jam, 4 jam. Mungkin pun cuma hanya 15 menit tapi it's okay. Kita masuk dalam hadirat Dia, kita menyembah Dia, dan ternyata itu yang paling disukai oleh Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Luar biasa Tuhan kalau kami mau mengambil keputusan hari ini untuk menjadi pribadi yang melekat padamu Tuhan. Kami mau merubah karakter kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi melalui keintiman kami dengan Tuhan. Pasti karakter-karakter tidak baik diubah menjadi karakter Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik, haleluya, amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.